Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kembali mempelajari kitab Ushul Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala yang dijelaskan oleh Al-Syeikh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala. وَالتَّصْدِيقُ بِالْأَحَادِيثِ فِيهِ, dan membenarkan hadis-hadis tentangnya, ai fil qadar, yaitu tentang takdir, minal ahadits allati dzakarnaha, termasuk hadis-hadis yang telah kita sebutkan. Mithlu hadits Jibril aydan, juga seperti hadis Jibril, an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, hendaknya engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Ya'ni an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, yaitu kamu mengimani takdir yang baik dan yang buruk. Hada fi taqdiril 'amil ladzi marji'uhu 'ilmullahi syamilus sabiq. Ini terkait takdir yang umum yang rujukannya adalah ilmu Allah yang universal lagi yang telah berlalu. Wa marji'uhu ma katabahu Allah tabaraka wa ta'ala fil lauhil mahfuz, dan rujukannya adalah apa yang Allah telah tulis tabaraka wa ta'ala di al-lauh. Wa hadits Ibn Mas'ud fi taqdiril umril insan, dan seperti hadis yang diriwayatkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tentang takdir umri, yaitu umur manusia. Fi hadis Ibnu Mas'ud, pada hadis yang diriwayatkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Sesungguhnya kalian penciptaannya dikumpulkan dalam perut ibunya 40 hari sebagai air mani. Thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik, kemudian menjadi segumpal darah seperti itu, yaitu 40 hari. Thumma yakunu mudghatan mithla dhalik, kemudian menjadi segumpal daging seperti itu, yakni arba'ina, yaitu 40 hari menjadi segumpal darah, 40 hari menjadi segumpal daging. Thumma yursalu ilaihi al-malaku fayu'maru bi arba'i kalimat, kemudian malaikat diutus kepadanya lalu diperintahkan untuk menetapkan, menulis 4 kata-kata. Bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'id, diperintahkan untuk mencatat rizkinya, ajalnya, amalannya, dia sengsara atau dia bahagia.
diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah. Fahada yusamma bitaqdiril umri, maka ini disebut sebagai takdir umri, takdir umur manusia. Wa hunaka taqdirun sanawiyyun, yakni Lailatul Qadar. Di sana ada takdir sanawi, yaitu pada malam Lailatul Qadar. Kama qala Allah tabaraka wa ta'ala, sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala firmankan di surat Ad-Dukhan ayat 3 sampai 4. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam yang diberkahi. Inna kunna munzirin, sesungguhnya kami memberikan peringatan. Fiha yufraqu kullu amrin hakim, pada malam yang diberkahi itu diputuskan semua perkara yang sangat bijak. Fayaktubu fiha Allahu maqadira ma yajri 'ala al-'ibadi min a'malin salihatin wa sayyi'atin wa masaiba wa ma syakala dhalik. Maka Allah menulis pada malam Lailatul Qadar apa yang terjadi pada para hamba, yaitu amal-amal saleh, keburukan-keburukan, musibah-musibah, dan semacam itu. Hada yusamma at-taqdir as-sanawi alladhi yuqaddiruhu Allah fi hadhihi al-lailah. Ini disebut takdir sanawi, takdir tahunan yang Allah mentakdirkannya di malam Lailatul Qadar ini. Thumma hunaka taqdirun yaumi, kemudian di sana ada takdir yaumi, harian. Wa huwa ma tadammanahu qaulullah tabaraka wa ta'ala, ia adalah yang dikandung oleh firman Allah tabaraka wa ta'ala, kulla yaumin huwa fi sya'n, setiap hari Allah berada pada suatu urusan. Ay min sya'nihi annahu yuhyi wa yumitu wa yarzuqu wa yamna'u wa yansuru wa yu'izzu wa yudhillu wa yafukku 'aniyan wa yashfi maridan wa yujibu da'iyan wa yu'ti sa'ilan wa yatubu ala qaumin wa yakshifu karban wa yaghfiru dhanban wa yada'u aqwaman wa yarfa'u akharin, yaitu termasuk urusan Allah. Sesungguhnya Allah menghidupkan, mematikan, memberi rizki, tidak memberi rizki, menolong, memuliakan, menghinakan, menghilangkan penderitaan dari orang yang menderita, menyembuhkan orang yang sakit, mengabulkan doa orang yang berdoa, memberi pemberian orang yang meminta, menerima taubat kaum, menghilangkan bencana, mengampuni dosa, merendahkan kaum-kaum, dan meninggikan kaum-kaum yang lainnya. Qal Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala berkata, wal imanu biha, dan mengimaninya, bin nusus, yaitu mengimani nas-nas, la yuqalu lima,
Tidak dikatakan kenapa. Lima fa'alallahu kada, kenapa Allah melakukan hal ini. Walima qaddara kada, kenapa Allah mentakdirkan hal ini. Walima amara bikada, kenapa Allah memerintahkan hal ini. Walima naha an kada, dan kenapa Allah melarang hal ini. Qal, Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala berkata, la yuqalu lima wala kaif. Tidak dikatakan kenapa dan tidak dikatakan bagaimana. Innama huwal imanu wal istislamu wat taslim. Sesungguhnya yang dilakukan hanyalah mengimani, pasrah dan menerima. Lianna hadhihi at-tasa'ulati qad takunu nashi'atan 'anil i'tiradati 'ala Allah tabaraka wa ta'ala. Sebab pertanyaan-pertanyaan ini kadangkala muncul dari penentangan-penentangan terhadap Allah tabaraka wa ta'ala, ala qadarihi, ala syar'ihi, ala amrihi wa nahyihi. Penentangan terhadap takdirnya, terhadap syariatnya, terhadap perintahnya dan larangannya. Fama 'alaika illa taslim. Oleh karena itu, yang wajib kamu lakukan hanyalah menerima. Khassatan fi babil qadar, khususnya terkait masalah takdir. Lianna babal qadari kama yuqal, sebab bab takdir sebagaimana dikatakan sirrullahi tabaraka wa ta'ala, rahasia Allah tabaraka wa ta'ala. Fama arafta minhu fahmadillah, maka sesuatu yang kamu ketahui dari takdir maka pujilah Allah. Wa ma lam ta'rif fama 'alaika illa taslim. Sedangkan sesuatu yang kamu tidak ketahui dari takdir maka kewajibanmu hanyalah menerima. La taqul, jangan kamu katakan lima, kenapa, wala kaifa, dan jangan kamu katakan bagaimana. Innama huwa at-tasdiq wal imanu biha. Sesungguhnya yang dilakukan hanyalah membenarkan dan mengimaninya. Hadzal wajibu 'alal muslim. Inilah kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Wa hadza muqtada syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini adalah perkara yang dituntut kesaksian bahwa tidak ada yang berhak diibadai kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad utusan Allah. Annaka mustaslimun lillahi fima ya'muru bihi wa yanha anhu wa yusyarri'uhu wa fima yuqaddiru 'alaika min khairin wa syarr. Sesungguhnya kamu pasrah kepada Allah, tunduk kepada Allah terkait apa yang Dia perintahkan, terkait apa yang Dia larang, terkait apa yang Dia syariatkan, dan terkait apa yang Dia takdirkan untukmu, yaitu kebaikan dan keburukan. Wa man lam ya'rif tafsir al-hadithi wa yablughu 'aqluh. Barang siapa yang tidak mengetahui penafsiran hadis dan akalnya tidak sampai padanya, faqad kufiya dzalika wa uhkima lah, maka sungguh itu dianggap cukup untuknya dan dianggap sempurna baginya. Fa'alaihil imanu bih wa taslimu lah, maka dia harus mengimaninya dan dia harus menerimanya. Mithlu hadithis sadiqil masduq, seperti hadis Rasulullah yang benar lagi, yang dibenarkan, yaitu hadis tentang janin. Wa mithlu ma kana mithlahu fil qadar, seperti apa yang sepertinya hadis tentang takdir. Wa mithlu ahadithir ru'yati kulliha, dan seperti hadis-hadis tentang melihat Allah semuanya.
Inilah perkara-perkara yang wajib dilakukan oleh seorang muslim terhadap hadis-hadis tentang takdir, hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah, hadis-hadis tentang kenikmatan dan azab kubur, serta selain itu dari perkara-perkara yang gaib. Perkara yang pertama yang wajib dilakukan oleh seorang muslim adalah menerimanya dengan lahir dan batin, dan bahwasanya ia adalah kebenaran. Perkara yang kedua, apabila kamu belum mengetahui penafsiran perkara-perkara gaib itu, maka sungguh itu telah dianggap cukup. Maka jika kamu menginginkan penafsirannya dan kamu membutuhkannya, kamu mencarinya di nas-nas, maka jika kamu mendapatinya terkait apa yang diriwayatkan dari para sahabat, kemudian yang diriwayatkan dari para sahabat ini apakah disepakati atau diperselisihkan, maka jika disepakati tidak diperselisihkan, maka kamu ambil. Perkara yang ketiga, apabila tidak ada penafsirannya, maka sungguh dianggap cukup dan sungguh dianggap sempurna. Artinya, yaitu sesungguhnya Allah Jalla wa'ala menjadikanmu beribadah kepadanya, wahai seorang muslim, dengan apa yang ditunjukkan oleh nas. Sama saja kamu mengetahui penafsirannya atau kamu tidak mengetahuinya. Wa man lam ya'rif tafsir al-hadithi wa yablughu aqluh. Dan barang siapa yang belum mengetahui penafsiran hadis dan akalnya belum sampai padanya, faqad kufiya dzalika wa uhkimalah, maka sungguh itu dianggap cukup dan sungguh itu dianggap paripurna untuknya. Fa'alaihil imanu bih wa taslimu lah, maka dia harus mengimaninya dan menerimanya. Mithlu hadithus sadiqil masduq, seperti hadis Rasulullah yang benar lagi yang dibenarkan, yaitu hadis tentang janin. Wa mithlu ma kana mithlahu fil qadar, seperti apa yang serupa dengannya tentang takdir. Wa mithlu ahaditsur ru'yati kulliha, dan seperti hadis-hadis tentang melihat Allah semuanya. Wa inna batta 'anil asma', walaupun tidak enak didengarkan oleh telinga-telinga. Wastauhasha minhal mustami', dan walaupun orang yang mendengarnya merasa tidak nyaman dengannya. Wa inna ma 'alaihi al-imanu biha, sesungguhnya yang dia lakukan hanyalah mengimaninya. Sesungguhnya perkara yang wajib dia lakukan hanyalah mengimaninya. Wa alla yarudda minha harfan wahida, dan hendaknya dia tidak menolak darinya satu huruf pun. Wa ghairiha minal ahadithil ma'thurati 'anil thiqat, dan selainnya dari hadis-hadis yang diriwayatkan dari para rawi yang thiqat, yang terpercaya. Asy-syarh, penjelasan. Wa man lam ya'rif tafsir al-hadithi wa yablughu aqluh, dan barang siapa yang belum mengetahui penafsiran hadis dan akalnya belum sampai padanya, faqad kufiya dzalika wa uhkimalah, maka sungguh itu dianggap cukup dan sungguh dianggap paripurna untuknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang jiwa pun melainkan sesuai dengan kemampuannya. Ba'dun nususi qad la tafhamuha wa la tudriku ma hiya al-hikmatu wal ghayatu minha. Sebagian nas-nas kadangkala kamu tidak memahaminya, dan kadangkala kamu tidak mengetahui apa hikmah dan tujuan di baliknya. Wa ma huwa sirru min waraiha, apa rahasia di belakangnya.
Fa'alaika bil imani wat tasdiq, maka kamu harus mengimaninya dan mempercayainya. Lianna hadha muqtadal imani wa muqtadat tasdiq. Sebab hal ini adalah perkara yang dituntut oleh keimanan dan perkara yang dituntut oleh pembenaran. Amanta bil ghaib, kamu beriman kepada perkara yang ghaib. Amanta bi anna Muhammadan haqqun wa anna al-Qur'ana haqqun wa ma jaa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqq. Kamu mengimani bahwasanya Muhammad benar, bahwasanya Al-Qur'an benar, dan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar. Wa annahu la yantiqu 'anil hawa, dan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berucap dari hawa nafsu. Fama 'arafta falhamdulillah, maka sesuatu yang telah kamu ketahui maka pujian hanya untuk Allah. Wa ma lam ta'rifhu, dan apa yang tidak kamu ketahui fakilhu ila 'alimihi wa qad kafak, maka pasrahkan ia kepada orang yang mengetahuinya dan sungguh itu mencukupimu. Wallahu a'lam bis-shawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lainnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.